Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum. Tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, karena tadi ada yang melakukan instruksi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya bagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parira, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya DPR yang tidak hadir pecat, ya saja percuman gaji makhluk seperti ini. Sebaiknya dana persis tunduk diberikan kalau tidak hadir.
Nah, kita lihat di sini itu sebenarnya sengaja ya tidak hadir. Mental baca, DPR yang mental sudah baca dipecat diberhentikan saja. Ya, tunggu waktu aja nanti DPR RI sudah tidak ada lagi yang namanya DPR RI di Indonesia ini. Nah, pelecehan kepada rakyat diminta dunia, ya, anak autis dijadikan mayang kekuasaan sekolah, tak ada anak bangsa yang cerdas. Nah, teman-teman, gimana rapat paripurna wakil rakyat? Ya, tidak pada hadir, hanya makan gaji butuh atau bubarkan saja daripada menghabiskan uang rakyat. Ya, menurut saya kalau DPR tidak mau memaksulkan Gibran, DPR dibubarkan saja. Nah, catat siapa yang tidak hadir dan cerimana partainya 2029 dan tidak usah dipilih lagi mereka. Nah, seharusnya rakyat Indonesia malu punya wapres kayak gini. Bahkan seakan perampasan aset dan hukum mati koruptor, rakyat baru percaya. Nah, cari wapres penggantinya harus berkualitas, berbobot, berakal sehat, cerdas, tidak korupsi, ya, jujur dan juga amanah buat negara kita. Nah, kita lihat di sini juga pemaksilan wapres tidak masuk akal, ya. Hanya yang kala pilpres aja yang menghadaki pemakzulan wapres. Nah, nggak usah luka-liku lagi negara kita ini. Membutuhkan orang cerdas, pintar. Kalau yang tidak hadir itu sengaja para termulia. Ya, Bapak Presiden bersama rakyat copot DPR yang nggak utuh, ya, sedangkan dari purna cepat sekarang nggak kerja. Nah, semoga Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran, pertolongan, perlindungan untuk bisa amanah yang benar-benar, yaitu benar, dan waktunya punya pemimpin, ya, yang bertaraf internasional. Jika hanya bagi-bagi bansos tepatan SD juga bisa. Nah, teman-teman, seharusnya diberikan atau rakyat siapa saja nama dan asal partainya anggota DPR RI yang absen, tidak ikut rapat agar rakyat tahu siapa saja dan mereka yang absen, dan jangan diberi gaji serta tujuannya karena yang bayar gaji serta tujuannya DPR RI adalah rakyat lewat pajak rakyat. Nah, yang tidak hadir harus dimakzulkan, ya, agar rakyat bisa menilai kinerja DPR. Nah, muanya gaji besar, pensiunan rapat, mau makan gaji buta, dipecat, copot yang tidak hadir. Nah, bila anggota DPR uang nggak hadir dalam pemakzulan Gibran, dicopot dari anggota DPR, daftar umumkan ke rakyat. Ya, rapatkan barisan rakyat, masyarakat, mahasiswa seluruh Indonesia bersatu makzulkan Gibran anggota DPR yang tidak hadir rapat, biar rakyat tahu karma dan dia digaji pakai uang rakyat. Nah, tidak ada aturan untuk mempermainkan yang menang dalam pemilihan atau pemerintahan. Jangan percaya suara teoris. Melihat watak DPR sekarang ini yang tidak tahu mewakili rakyat, yang tidak mau mendukung pemakzulan Gibran, nanti dipelihara DPR. Yang DPR agar seluruh rakyat dalam pemilu nanti bisa, ya, tidak usah datang ke TPS lagi memilih anggota dewan karena mereka tidak menghargai rakyat. Nah, sudah saatnya diatur DPR untuk pembelaan terhadap keluarga Jokowi. DPR yang tidak selalu hadir harus dipecat karena dia itu digaji oleh rakyat negara kita Republik Indonesia. Nah, yang pilih presiden dan wakil presiden dan DPR, rakyat di DPR ribut pemakzulan yang ingin pemakzulan karena takut sebab ini orang-orang yang koruptor, ya. Jangan takut pada ancaman teroris. Siapa yang mengacaukan negara dan pemerintahan, anggap saja musuh. Kemeran waktu di kanda masyarakat se-Indonesia memperbicarakan masalah wapres Indonesia yang berimbas menjatuhkan bangsa. Beda di Afrika, aku suka TNI Indonesia. Lebih baik rakyat tidak menjebloskan pemilu tahun 2029. Nah, kalau DPR tidak bijaksana dengan tuntutan para bapak-bapak purnawirawan, lebih baik DPR dibubarkan saja. Nah, DPR gagal menjadi wakil presiden. Rakyat sudah tidak percaya dengan DPR dan menghabiskan anggaran aja, ya, bukan rahasia lagi. DPR tidak datang rapat, rugi negara ini, ya. Bayar gaji DPR, tidak datang rapat,
Pripunya DPR sudah tidak memiliki atau mewakili rakyat. Nah, teman-teman, kegaduhan bangsa ini tidak akan fokus membangun selama ijazah palsu Jokowi belum tautan atau Gibran belum dilengsarkan. Ya, udahlah, kalau DPR bisa, rakyat pun bisa bubarkan DPR. Jangan harap mudah-mudahan itu apa rakyat diam. Ya, coba kalau nggak marah rakyat. Ya, setuju Wapres diganti seenaknya aja, terima gaji hanya plongo-plongo aja, ya bergaikan ribut bisa makan. Nah, ya itulah ya, kanan pernah terjadi karena jumlah itulah yang dapat dipermainkan. Sama artinya yang omong-omong diperhatikan membual kalau negaramu ingin lebih baik. Nah, ada-ada saja dari ini kalau rakyat mengendaki Gibran atau dimurahkan 75% dari jemalah DPR rakyat. Nah, teman-teman, bila sekarang di Indonesia terjadi tumbuhan-tumbuhan boneka atau kekuasaan atau jabatan dari upaya duplikasi, ya itu sebenarnya pidato Gedebrus atau ketua DPR nggak pro rakyat setuju jika DPR dibubarkan. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya DPR yang tidak setuju telah menyatakan secara tidak langsung sebagai termo, bukan sebagai wakil rakyat. Ya, karena kejujuran saja, kita yang dengan usaha payah sekolah demi selembar ijazah SMA ternyata cuma bisa jadi karyawan pabrik, sementara yang ijazahnya hasil naturalisasi bisa jadi pejabat tinggi. Itu sangat menjijikan bagi negara kita. Ya, maaf, saya rakyat bisa nggak mendukung partai siapa saja, nggak penting aman damai semua, kan bisa menilai rakyat. Tapi masalah mulutnya orang politiknya seperti itu, rakyat sekarang bukan seperti 10 tahun yang lalu. Ya, jadi beton rakyat Indonesia hancurkan jenderal pun bisa. Ya, hampir mati musuh omongan gede memasukkannya. Nah, menjadi pernyataan rakyat Indonesia apa sih? Ya, gengsinya bagi anggota DPR sering tidak hadir dalam rapat penting kegaraan enak yang setelah bisa duduk jadi DPR. Nah, catat yang tidak hadir di partai mana saja. Cari dan bikin kayak dinempelkan, ayo cepat segera bergerak. Nah, teman-teman, yang tidak hadir itu karena dia balap-balap Joko Widodo. Mal yang tidak hadir anggap setuju, jangan banyak aturan. Memalsukan jelas, sangat setuju, terima kasih. Nah, pemimpin DPR, cobalah dengarkan suara rakyatmu. Carilah seorang pemimpin mereka yang cerdas, ilmu cerdas, bahas dan lain-lain, amanah, lebih cepat, lebih bagus, dan untuk dilanjutkan. Nah, kita selalu lihat bahwasanya rakyat yang memilih Prabowo, Gibran, DPR tidak berhak ya untuk memakzulkan Gibran. Memangnya DPR yang memilih Gibran itu. Tapi katanya wakil rakyat kalau tidak hadir rapat mungkin sama dengan tidak mewakili suara rakyat, Bang Herus. Nah, teman-teman, itu saja, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.